Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Wali Kelas Pembelajar. Masih bersama Kak Dingga di sini. Pada kesempatan kali ini, Kak Dingga akan mengajak kalian belajar bersama lagi, yaitu bagaimana cara mengerjakan soal kuadrat 2 digit atau 2 angka, teman-teman. Nah, di sini Kak Dingga akan berbagi bagaimana cara trik cepat mengerjakan soal kuadrat 2 angka atau 2 digit dengan cara yang lebih mudah, lebih simple, dan lebih cepat. Nah, mungkin teman-teman kalau menemui soal kuadrat mungkin bisa mengerjakannya dengan cara yang biasa ya, dengan cara dikalikan, tapi dengan tahu trik cepat ini teman-teman akan lebih mudah mengerjakannya. Jadi kalau menemui soal kuadrat 2 angka ini, jadi mengerjakannya lebih efisien waktu. Oke, baik. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini atau baru nonton, tolong bantu untuk subscribe channel Wali Kelas Pembelajar, channel pendidikan yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, langsung saja kita belajar bagaimana cara trik cepat mengerjakan soal kuadrat dengan 2 angka atau 2 digit. Yuk. Oke teman-teman semua, di sini sudah ada 4 soal ya teman-teman, dari soal kuadrat dengan 2 digit atau 2 angka ya. Nah, di sini sudah ada 4 soal, dari soal yang paling kecil sampai soal yang paling besar teman-teman. Nah, bagaimana cara mengerjakan dengan trik cepat? Nah, tentu saja dengan trik cepat mengerjakan soal kuadrat dengan 2 digit atau 2 angka ini pasti akan lebih simple, lebih mudah, dan lebih cepat teman-teman. Nah, bagaimana cara trik cepatnya? Yuk kita kerjakan. Nah, kita mengerjakan dari soal yang paling kecil dulu ya teman-teman, yaitu 12 kuadrat. Nah, untuk trik cepatnya ini, langkah pertama, untuk hasil dari soal kuadrat 2 angka atau 2 digit ini, kita bagi hasilnya menjadi 3 bagian dulu teman-teman. Jadi ada 3 bagian, kita tuliskan ya, 1, 2, 3. Nah, kita bagi dulu menjadi 3 bagian. Nah, apakah hasilnya nanti ada 3 digit atau 3 angka? Belum tentu teman-teman. Jadi nanti tergantung soalnya. Bisa jadi hasilnya nanti ada 4 angka atau lebih ya. Oke, langsung saja setelah kita bagi menjadi 3 bagian, kita kerjakan dari bagian yang paling belakang untuk hasilnya ya. Jadi hasil untuk bagian yang belakang itu didapat dari mana? Didapat dari mengkuadratkan angka kedua pada soal kuadrat teman-teman. Jadi angka kedua pada soal adalah angka 2 dari 12 ya, angka 2 kita kuadratkan. Jadi 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 hasilnya adalah berapa? 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Jadi kita tuliskan 4 di sini teman-teman. Nah, gampang ya. Oke. Lalu kita kerjakan hasil bagian yang tengah. Nah, bagian tengah didapatkan dari mana teman-teman? Bagian tengah itu didapatkan dari mengkalikan semua angka yang tertera pada soal. Nah, di sini pada soal kan ada 3 angka ya, ada 1, ada 2, ada 2. Nah, kita kalikan semua. 1 kali 2 itu adalah 2, 2 kali 2 adalah 4. Jadi kita tuliskan bagian tengah itu 4. Nah, oke, bisa dipahami ya? Oke. Lalu bagaimana hasil bagian yang depan? Nah, bagian depan ini didapatkan dari, kalau belakang tadi adalah mengkuadratkan angka kedua pada soal ya. Kalau hasil dari bagian yang depan ini mengkuadratkan angka depan pada soal, yaitu 1 ya. Jadi 1 ini kita kuadratkan, 1 kuadrat ya 1. Nah, maka hasilnya adalah 1. Nah, maka sudah ketemu teman-teman, ada 3 bagian sudah terisi, yaitu 12 kuadrat sama dengan 144. Iya, paham ya? Jadi sangat mudah sekali, sangat cepat ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk lebih paham lagi kita kerjakan soal yang lebih besar ya. Jadi di sini adalah 43 kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi lagi menjadi 3 bagian dulu teman-teman. Ya, seperti tadi ya. Jadi ada 3 bagian kita buat. Nah. Oke, bagian yang belakang, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah kita kuadratkan angka kedua pada soal. Nah, bagian belakang kita isi, kita kuadratkan angka kedua pada soal, yaitu 3 kuadrat. 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 adalah
9. Jadi kita tulis di sini 9 ya teman-teman. Nah, oke. Lalu bagaimana cara mengerjakan yang bagian tengah ini? Dari hasilnya, bagian tengah didapatkan dari mengkalikan semua angka yang ada pada soal. Jadi ada 4, ada 3, ada 2, kita kalikan semua. 4 kali 3 adalah 12, 12 kali 2 berapa? 24. Nah, kalau hasilnya itu 2 digit bagaimana? Kita simpan teman-teman. Jadi 24 hasil dari mengkalikan semua angka pada soal, itu kita tulis angka 4 yang belakang, lalu kita simpan 2 di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara mengisi hasil yang bagian depan? Bagian depan itu itu hasil dari mengkuadratkan angka depan atau angka pertama pada soal ya. Jadi angka pertama pada soal adalah 4. 4 kita kuadratkan, yaitu 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini ada simpanan teman-teman. Jadi kita simpanannya ditambah 2. Jadi 16 tambah 2 hasilnya adalah 18 teman-teman. Nah, seperti itu ya, kita coret simpanannya. Sudah ketemu teman-teman. Jadi mudah ya. Jadi untuk hasil soal 43 kuadrat hasilnya adalah 1849. Jadi ada 3 bagian, hasilnya ada 4 angka atau 4 digit. Ya, mudah ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke angka yang lebih besar. Di sini ada 57 kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi menjadi 3 bagian dulu teman-teman. 1, 2, 3. Nah, kita mulai kerjakan dari bagian yang belakang. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagian yang belakang, hasil dari bagian yang belakang itu mengkuadratkan angka kedua pada soal ya. Angka kedua adalah 7 ya. Jadi 7 kita kuadratkan, hasilnya berapa? 7 kuadrat hasilnya adalah 49. Kita tulis di sini 9. Nah, kita simpan 4 di atas. Nah, di atasnya bagian tengah ya, atau depannya. Oke, kita isi bagian tengah. Bagian tengah bagaimana caranya? Bagian tengah itu hasil dari perkalian semua angka pada soal. Nah, semua angka pada soal kita kalikan. 5 kali 7. 5 kali 7 adalah 35 ya. Kali 2. Kali 2 adalah berapa? 70. Nah, kita tuliskan di sini 70. Maka 70 tambah 4 adalah 74. Jadi kita tulis 4, kita simpan 7. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita buang simpanannya. Jadi kita tinggal mencari hasil dari bagian depan. Nah, bagian depan itu hasil dari mana? Hasil dari mengkuadratkan angka pertama pada soal. Angka pertama pada soal adalah 5. Jadi 5 kita kuadratkan atau 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Kita tulis di sini 25 ditambah simpanannya 7 yaitu 32. Jadi kita tulis 32 untuk hasilnya. Kita coret simpanannya. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya 3249 hasil dari 57 kuadrat. Seperti itu teman-teman, mudah ya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri dengan kalkulator apakah jawaban ini benar atau salah kalau menggunakan cara trik cepat ini. Oke teman-teman, kita sekarang mengerjakan soal yang paling besar. Apakah caranya sama? Iya teman-teman. Ya teman-teman, caranya itu sama ya. Kita bagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah 98 kuadrat bagaimana hasilnya? Nah, kita sudah bagi menjadi 3 bagian untuk hasilnya. Untuk bagian yang belakang kita kuadratkan hasilnya dari angka kedua pada soal. Angka kedua pada soal adalah 8. 8 kita kuadratkan adalah 8 kuadrat sama dengan 64. Kita tulis 4, kita simpan 6 teman-teman di sini. Nah, seperti itu ya. Terus kita isi hasil yang bagian tengah. Hasil dari bagian tengah kita kalikan semua angka pada soal ya. Jadi ada 9, ada 8, ada 2, kita kalikan semua. 9 kali 8, lalu kita kalikan 2. 9 kali 8 adalah 72. 72 kali 2 berapa? 72 kali 2
Nah, 72 kali 2 adalah 144. Nah, di sini kita tulis 144 ditambah 6 ya. Nah, berapa hasilnya? Yaitu 150. Kita tulis di sini 0. Kita simpan 15 di sini, teman-teman. Kita coret simpanannya. Nah, seperti itu ya. Jadi terakhir kita cari hasil dari yang bagian depan. Nah, bagian depan caranya adalah mengkalikan angka pertama pada soal, yaitu 9 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81. Kita tulis 81, kita tambah dengan simpanannya menjadi 96, teman-teman. Kita tulis di sini 96. Nah, sudah ketemu, teman-teman. Kita coret yang simpanannya. Jadi hasil dari 98 kuadrat hasilnya adalah 9604. Seperti itu, teman-teman. Mudah sekali ya. Jadi kita tidak perlu mengerjakan dengan cara bersusun. Lama-lama kita bisa mengerjakan langsung dengan mendatar seperti ini. Dengan trik cepat kamu akan bisa mengerjakan lebih simple. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa Kak Dika bagi pada konten kali ini, yaitu berbagi bagaimana cara trik cepat mengerjakan soal kuadrat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wali Kelas Pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.